Pernah lihat lukisan abstrak yang cuma coretan, tapi harganya miliaran? Mungkin kamu mikir, siapa sih yang mau beli beginian? Tapi tunggu dulu. Di balik karya seni yang terlihat sederhana, tersembunyi dunia yang jauh lebih kompleks. Dunia di mana seni bukan cuma soal estetika, tapi juga investasi, pajak, dan kekuasaan. Di video kali ini, Zona Z akan membahas alasan mengapa orang-orang super kaya rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk sebuah lukisan. Siapkan dirimu, karena fakta-fakta ini bisa mengubah cara kamu memandang dunia seni dan orang-orang di baliknya. Bagi sebagian orang, lukisan cuma seni. Tapi, bagi para miliarder, itu adalah aset. Contohnya, lukisan Interchange karya Willem de Kooning hanya terlihat seperti coretan tapi terjual 4,3 triliun rupiah. Kenapa bisa semahal itu? Karena seni punya dua kekuatan, nilainya naik seiring waktu dan bisa dipakai untuk menyembunyikan kekayaan. Dalam dunia investasi alternatif, karya seni bisa menjadi safe haven, sama seperti emas. Tapi lebih sulit dilacak dan lebih fleksibel dalam perpindahan aset. Itulah kenapa dunia seni kadang jadi taman bermain para elit global. Kenapa ada lukisan yang harganya bisa sampai triliunan rupiah? Apakah karena indah? Bukan cuma itu. Pertama, nama pelukis. Lukisan karya seniman besar seperti Picasso atau Van Gogh otomatis punya nilai historis dan prestis tinggi. Kedua, kelangkaan. Lukisan itu cuma satu. Nggak bisa dicetak ulang, nggak ada versi duplikatnya yang asli. Ketiga, nilai sejarah dan budaya. Misalnya, lukisan yang pernah dimiliki bangsawan atau terkait momen penting dunia bisa menaikkan harganya berkali-kali lipat. Contohnya, Salvator Mundi karya Leonardo da Vinci. Dulu dibeli dengan harga murah, lalu dipulihkan, dan akhirnya terjual lebih dari 6 triliun rupiah. Jadi, harga lukisan mahal itu bukan karena catnya, tapi cerita dan makna di baliknya. Tapi, kenapa orang kaya memilih seni sebagai aset? Berbeda dengan uang tunai yang nilainya bisa tergerus inflasi, karya seni justru bisa naik nilainya seiring waktu. Ini yang disebut dengan appreciation. Nilai lukisan bisa berlipat ganda dalam beberapa dekade, bahkan tanpa perubahan fisik apapun. Selain itu, seni menjadi bagian penting dari diversifikasi portofolio. Investor cerdas tidak hanya menyimpan uang di saham atau properti, tapi juga di aset alternatif seperti lukisan dan patung. Kenapa? Karena pasar seni seringkali tidak terpengaruh langsung oleh gejolak ekonomi global. Di tengah krisis, sebuah karya seni masterpiece bisa tetap stabil atau justru makin diburu. Tapi dunia seni nggak selalu bersih. Di balik nilai estetika, ada praktik tersembunyi yang dilakukan oleh para miliarder, menyimpan kekayaan lewat karya seni. Caranya, mereka membeli lukisan mahal lalu menyimpannya di Freeport, yaitu gudang rahasia internasional yang bebas pajak. Lokasinya tersebar di Swiss, Singapura, hingga Luxembourg dan keamanannya super ketat. Di tempat-tempat ini, lukisan bernilai miliaran bisa disembunyikan tanpa harus dicatat sebagai aset resmi karena belum dijual kembali. Akibatnya, karya seni jadi alat untuk menghindari pajak, bahkan dicurigai jadi media pencucian uang, karena sebuah lukisan gak selalu wajib dilaporkan. Inilah mengapa dunia seni jadi ladang subur bagi strategi finansial tingkat tinggi yang tak semua orang tahu. Sekarang, bahkan investor kecil bisa ikut punya karya seni mahal lewat fractional ownership, yaitu membeli sebagian kepemilikan lukisan seperti beli saham.
Platform digital seperti Masterworks memungkinkan siapapun berinvestasi dalam karya seni bernilai jutaan dolar. Tapi, ini bukan tanpa risiko. Likuiditasnya rendah, artinya kamu mungkin harus menunggu lama sebelum bisa menjual kembali saham lukisan itu. Dan yang paling penting, nilai seni sangat subjektif. Harga bisa naik drastis, tapi juga bisa tidak laku sama sekali. Tergantung selera kolektor dan tren pasar. Jadi, meski terlihat eksklusif dan menjanjikan, investasi seni perlu strategi dan pemahaman yang mendalam. Tapi di balik semua potensi keuntungan dan kemewahan dunia seni, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Salah satunya, dunia lelang seni yang ternyata tak selalu sejujur yang terlihat. Tidak semua proses lelang seni berjalan transparan. Beberapa rumah lelang ternama pernah dituduh memainkan harga dengan teknik yang disebut shield bidding, di mana penawaran palsu digunakan untuk mendorong harga naik terus. Dalam beberapa kasus, pembeli dan penjualnya ternyata orang yang sama atau saling terhubung. Itu artinya, lelang bukan hanya soal siapa yang menawar paling tinggi, tapi juga soal siapa yang mengatur permainan. Strategi ini menciptakan ilusi nilai dan sering digunakan untuk menyembunyikan atau memindahkan kekayaan secara diam-diam. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat bagaimana dunia lelang seni bekerja. Dari luar terlihat glamor dan elegan, tapi ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Simak baik-baik pelelangan ini. With Rebecca then. Not yours, Andrew, now, at 8,200,000. Anyone else? At 8,200,000. 8,500,000, thank you. New bidder, 8,500,000. 8,800,000 would be next. 8,500,000, your bid, sir. 8,500,000. 9 million. 8,800,000, I'm sorry. It's getting ahead of myself. 8,800,000. 9 would be next. 9 million, thank you. 9 million pounds now. In the room. At 9 million. No? Thank you, Rebecca. 9 million pounds. Your bid, sir, at 9 million pounds. Against the telephones, at 9 million. Any advance then at 9 million pounds. All done? At 9 million then? At 9 million pounds for the mat size. Fair warning now, at 9 million pounds. Sold for 9 million. 35, thank you very much. Dan terjual. The Madonna of the Cherries, karya Quentin Matsys dari abad ke-16, resmi berpindah tangan dalam lelang di Christie's London. Harganya lebih dari 10 juta pound sterling, tapi apa benar nilainya hanya di situ? Atau ada cerita lain yang tersembunyi di balik angka itu? Jadi, kalau kamu melihat seseorang membeli lukisan seharga rumah mewah, jangan langsung berpikir itu cuma gaya hidup orang kaya. Di balik sapuan kuas dan bingkai emas, ada dunia yang jauh lebih dalam. Tempat seni menjadi alat transaksi, penyimpan nilai, bahkan pelindung kekayaan dari pajak dan inflasi. Bagi sebagian orang, membeli lukisan bukan cuma soal rasa dan estetika, itu strategi. Cara untuk mengamankan harta dalam bentuk yang tidak mudah dilacak, tidak mudah tergerus oleh waktu, dan justru bisa bertambah nilainya. Namun, seperti halnya investasi lain, seni juga punya sisi gelap penuh ilusi, manipulasi, dan permainan harga di balik layar. Dan di tengah semua itu, kita sebagai penonton hanya bisa bertanya, ini seni atau ini bisnis? Pada akhirnya, dunia seni adalah panggung di mana rasa, uang, dan kekuasaan saling bertemu dengan bingkai yang sangat mahal. Menarik ya, gimana seni bisa berubah jadi ATM orang kaya? Kalau kamu suka bahas topik-topik seperti ini, like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan fakta-fakta seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.